Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. halo. Selamat datang di podcast New Page kali ini, tempatnya untuk mendapatkan wawasan dan inspirasi seputar tema kali ini. Tema kali ini yaitu berdaya dengan sekolah siaga kependudukan, membangun pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Saya Nova Octavia Ramadhani selaku MC pada podcast kali ini. Kita sudah bersama dengan tamu istimewa yaitu Bapak Abdul Latif SPD MPD. Selamat datang Pak Latif. Selamat datang, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bahagia. Nah, itu yang penting, bahagia ya, sehat dan bahagia. Iya. Gimana Nova, gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak. Mungkin ya ada rasa deg-degan untuk pertama Nggak perlu. kalinya. Ya namanya juga mungkin ada rasa segan gitu ya. Iya. Gak apa-apa ya. Sambil nanti jalan juga sambil cair lah, tambah cair nantinya. Oke, Pak Latif, kita itu di podcast ada 5 tajuk nih Pak. 5 tajuk itu di tajuk kali ini tuh masuk ke tajuk guru berbicara. Di mana narasumbernya adalah Bapak dan Ibu guru atau staf TU di SMA Negeri 1 Bedung. Kita langsung saja, tidak usah banyak iming-iming, terlalu banyak bicara, langsung masuk ke tanya jawabnya. Oke, siap. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Latif. Iya. Mohon jelaskan apa itu program Sekolah Siaga Kependudukan. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan, mohon izin memperkenalkan dulu ya, Mbak Nova. Jadi saya Pak Abdul Latif. Di sini sebagai guru, juga termasuk di dalamnya saya diberikan amanah untuk menjadi ketua. Ya, ini adalah ketua program, yakni program namanya Sekolah Siaga Kependudukan gitu. Nah, apa itu Sekolah Siaga Kependudukan? Jadi Sekolah Siaga Kependudukan itu jadi sekolah yang menerapkan atau mengintegrasikan pendidikan kependudukan yang terkait dengan isu-isu kependudukan yang sekarang banyak muncul, apalagi kita sudah menerapkan namanya generasi emas 45 ke depan. Nah, ini penting untuk bisa kita integrasikan di pembelajaran di dalam kelas maupun yang di luar kelas. Nah, adapun yang di dalam kelas banyak hal, otomatis Bapak Ibu guru juga dalam proses pembelajarannya juga mengaitkan dengan isu-isu kependudukan. Kan isu-isu kependudukan kan banyak. Jadi harapannya anak-anak itu lebih awareness-nya, punya rasa awareness, punya rasa kesiapan juga terhadap menjelang nanti generasi, apalagi generasi Mbak Nova ini kan generasi Gen Z ya. Gen Z ini yang notabene anak-anak yang suka lebih instan, anak-anak yang mudah galau, anak-anak yang cenderung ya kalau di luar itu biasanya lemah, tetapi bagi saya bukan lemah itu. Maka ISSK ini hadir di sekolahan dalam rangka tadi memberikan wadah, memberikan alternatif, memberikan suatu jalan bagaimana anak-anak nanti ini berkembang dengan baik, menyiapkan generasi Gen Z ini dengan baik untuk menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka, yakni adalah generasi emas 2045 nanti. Gitu, Mbak Nova. Itu adalah SSK gitu. Untuk pertanyaan yang kedua nih Pak Latif. Mengapa perlu diadakan SSK? Kenapa perlu? Ya sangat perlu. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi Indonesia itu akan mengalami masa kemasannya di 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi kebanyakan suatu negara itu tolak ukurnya adalah 100 tahun setelah dia merdeka. Dia mau sampai kemana? Mau jadi apa? Gitu. Nah, menyongsong ke situ ada yang namanya bonus demografi. Kenapa 2045? Di tahun 2018 sampai dengan 2045 Indonesia itu punya bonus demografi yang sangat-sangat potensial. Nah, apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu jumlah rasio atau jumlah penduduk yang usia produktif. Nah, usianya kayak Mbak Nova ini. Mbak Nova berapa? 15 ya? Iya. Kayak 15 sampai dengan kurang lebih antara 60 tahun. Itu jumlahnya lebih signifikan, jauh dibandingkan
usia-usia yang tidak produktif, 60 tahun ke atas begitu, atau di 60 tahun ke atas. Ini sudah dibuktikan banyak, Mbak Nova. Seperti contohnya yang sekarang ini yang sedang menjadi negara maju dan sudah menjadi menjadi sebuah negara yang sangat-sangat disegani di kawasan, itu satunya Cina. Cina sekarang posisinya sudah pada tahap bonus demografi itu. Jadi bonus demografi itu jumlah jumlah manusianya atau penduduknya itu yang usia produktif tinggi, maka diharapkan akan memberikan dampak produktivitas yang sangat juga signifikan, yang tinggi juga. Kalau tidak diimbangi dengan pendidikan yang layak, yang bermutu, berkualitas, kesehatan yang mumpuni, maka itu bisa menjadi yang namanya bencana demografi. Sudah banyak kok negara yang tidak sukses dalam menjalankan masa transisi di bonus demografisnya itu. Ada kalau tidak salah itu Brasil salah satunya, dan banyak lagi negara. Nah, maka kita menyiapkan dalam rangka 2045 ke depan itu dengan berbagai aspek. Salah satunya SSK ini yaitu. Nah, pada saat proses dari 2018 sampai dengan 2025 itu akan muncul permasalahan-permasalahan yang terkait dengan isu kependudukan. Kalau tidak disadari, anak-anak peserta didik atau dari usia dari produktif tadi yang dari Mbak Nova dan kawan-kawan itu lulus dari SMA nanti tidak diberikan pendidikan lebih awal tentang kesadaran dengan pendudukan itu, maka nanti bahaya nanti ke depan. Dia tidak punya rasa awareness atau kesiapan. Karena anak sekarang ini kan mudah ya, apalagi di era keterbukaan informasi ya, apa-apa serba kita searching sebagainya. Itu kalau dengan seperti itu, anak itu mentalnya juga lebih resilience-nya itu atau daya juangnya lebih rendah. Maka dengan SSK ini akan kita membantu menyiapkan generasi Gen Z terutama. Yang kan Gen Z ya. Kalau Pak itu sudah generasi anaknya di baby boomers gitu. Sudah seharusnya ini sudah proses memimpin ini. Kalau generasi Pak itu sudah proses memimpin suatu perusahaan atau suatu instansi begitu. Nah, itu dia Mbak Nova. Jadi penting ya. Jadi manfaatnya sangat besar sekali kalau itu kita laksanakan dengan baik, tentunya dengan sinergisitas dari berbagai warga sekolah ya, OSIS terutama, ada juga yang dari stakeholder ya, di warga masyarakat, orang tua juga. Jadi kalau kita berbaur dengan baik, maka generasi yang lulusan atau profil lulusan dari sekolah kita itu yang memiliki kecakapan dalam kependudukan itu. Ya, isu kependudukan banyak ya Mbak Nova. Contoh nih Mbak Nova, ada satu bullying itu yang bagi erat ya di sini ya, erat. Terus yang kedua, karena pendudukannya banyak atau penduduknya melimpah, maka kalau tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan itu akan menjadi bencana. Salah satunya adalah pengangguran. Setelah pengangguran, kemiskinan. Kalau kemiskinan merajalela ya, maka jadi tingkat kriminalitas suatu negara juga akan meningkat. Nah, itu bisa negara menjadi chaos itu kalau hal seperti itu. Kan bayangkan juga tahun 98 sudah lahir Mbak Nova? Belum. Belum ya. Yeah. Nanti ditanya sama Bapak atau Ibu ya. 98 itu kekacauan seperti apa? Ya, itu kalau terjadi di mana-mana, maka negara itu akan chaos juga. Maka tadi kita harus menyiapkan dengan baik dari sekarang. Itu ya Mbak Nova. Dan Mbak Nova salah satu yang jadi agen nanti untuk perubahan jadi menuju ke 2045 ke depan. Semoga saja. Amin. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga. Iya. Telah banyak kasus yang terjadi tentang anak putus sekolah karena menjadi korban bullying di sekolahnya. Apakah SSK memberikan pelatihan kepada guru dan staf sekolah untuk meresponnya dengan cepat dan tepat terhadap masalah bullying, terutama di sekolah SMA Negeri 1 Wedung? Ya, pasti tentunya ya. Jadi terwujud dalam program kami. Jadi ada SSK itu punya program yang utama, ada yang tambahan atau yang rutin atau yang mingguan juga ada. Jadi itu kita bersama dengan itu dibuktikan alat instrumennya salah satunya ada Big Air salah satunya ya. Nah,
kami dalam waktu dekat dan sebelumnya sudah pernah menyusun suatu program seminar tentang bagaimana sih cara penanganan bullying itu seperti apa. Karena begini Mbak Nova, bullying tanpa kita sadari itu berbahaya walaupun tidak tampak secara nyata kasat mata fisik gitu ya. Karena bullying bentuknya, praktek bullying kan banyak ya. Ada dari secara verbal, ada dari fisik, psikis juga bisa. Nah, itu kaitannya dengan nanti bisa kita integrasikan dengan mental health issue itu. Mental health issue itu sudah lama sebenarnya, tetapi sekarang lagi merebak, apalagi di masa pandemi kemarin itu. Nah, bagaimana kita menyiapkan itu? Kita bisa menangani anak-anak yang notabene tadi menjadi korban bullying. Itu salah satunya adalah kita menghadirkan psikolog gitu. Jadi anak-anak yang korban dari bullying salah satunya itu tidak semuanya mereka berani menyampaikan apa yang dia alami. Itu banyak terjadi. Sebagai contoh di sekolah kita tuh ada juga yang seperti itu. Maka kalau seorang guru atau staf itu tidak bisa memberikan suatu kenyamanan atau suatu jalan alternatif bagaimana sih penanganan diri seorang yang kena bullying itu, kalau kita nasihati dia tidak mau, karena orang-orang yang demikian itu dia butuh tempat untuk bercerita, curhat. Nah, orang yang diajak curhat itu tidak bisa mengerti, justru bahkan membanding-bandingkan. Sebagai contoh, Pak pernah dengar itu. Jadi ada anak yang sudah terkena bullying, lalu cerita sama temannya. Bukan lantas dia didengarkan, tetapi justru malah dia dilebay-lebaykan. Lebay kayak gitu aja kok sudah tersinggung, sudah apa. Jadi mental stres seseorang itu berbeda. Ya, tidak boleh disamakan. Mungkin Pak Latif dengan Mbak Nova atau dengan teman-teman yang lain itu berbeda, Mbak. Jadi kita nggak boleh samakan itu, dan kita harus hargai itu. Itu sebagai keberagaman seperti itu. Ya, makanya kita munculkan suatu toleransi tadi. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang sudah kita hadirkan psikolog untuk sharing tentang bagaimana sih penanganan seorang victim atau korban dari bullying itu. Harapan saya, anak-anak itu punya rasa kenyamanan untuk bercerita kepada seorang guru yang minimal yang di dekat lah. Atau mungkin kalau dia merasa tidak, saya tidak nyaman dengan wali kelas, saya nyaman dengan guru BK, ya silahkan, bisa. Maka semua kita fasilitasi untuk belajar tentang bagaimana penanganan bullying itu, ya. Tidak sembarangan kita lantas kita hadirkan, lalu kita interogasi, itu lalu kita tanya-tanya, lalu kita salahkan, apalagi kita pojokkan. Itu justru akan menambah luka traumatiknya dia. Nah, itu banyak kejadian bullying ini yang arah ke mental health issue tadi. Ya, banyak. Sebagai contoh depresi, ada lagi yang trauma berkepanjangan itu atau panic attack, PTSD, ada lagi yang itu kecemasan yang berlebihan, ya, atau namanya psikosomatis juga. Ada lagi nama penyakitnya itu kalau tidak parah ke mayor, ya. Mayor itu contohnya adalah schizophrenia, atau mungkin yang lebih kenal atau nama lainnya adalah orang dengan gangguan jiwa. Itu bisa sampai ke sana, Mbak. Jadi maka inilah SSK hadir. Itu maka saya minta doa dan dukungan supportnya dari teman-teman semuanya, dari OSIS juga semuanya. Kalau ada yang demikian, laporkan. Ya, laporkan. Pasti kami akan tanggapi dan kami akan telusuri, serta kami akan selesaikan itu dengan cara kami, bukan dengan cara yang tidak fantas, ya, tapi dengan pendekatan yang sifatnya adalah psikolog tadi. Itu Mbak Nova, ya. Begini Pak, kalau umpama kan biasanya kan anak tuh curhat sama gurunya tuh takut kalau umpama pembulinya itu malah merajalela untuk membuli lagi. Nah, itu gimana Pak? Maksudnya kalau kita sih sebagai korban cerita sama gitu. Jadi intinya mereka merasa malah terancam ya. Nah, itu. Jadi pendekatan kita data atau anak yang melaporkan bullying tadi, kan kita tidak tahu siapa. Jadi pada saat salah satu program yang di SSK itu namanya Gercep Satset, namanya Gerakan Cendekia Penebar Rasa Simpati, Steadiness, dan toleransi.
Nah, dalam satu layan kami atau lapor guru tadi, itu kita memperbolehkan semua warga atau orang sebagai saksi ya untuk melaporkan. Jadi yang melaporkan itu justru kebanyakan adalah saksi yang melihat langsung. Karena apa? Korban itu biasanya merasa takut untuk melaporkan. Takutnya tadi kayak Mbak Nova tadi, justru malah dia diancam. Gitu ya, diancam. Nanti kalau lapor guru saya ancam gitu namanya. Kami punya mekanisme sendiri Mbak Nova, bagaimana cara menangani itu. Justru kami tidak lantas menghadirkan dua-duanya ya, contohnya jadi korban sama yang pelaku. Otomatis kita akan selidiki dulu korbannya, kita terapi dulu sebagainya, dan kita temukan siapa sih yang menjadi pelakunya itu dan motifnya apa. Terlantas kalau itu sudah sampai ke kriminal dan mengancam kejiwaan seseorang, boleh loh kita untuk melaporkan atau sinergi dengan kepolisian, boleh. Itu sudah kita kan kemarin sudah kita datangkan ya, dari pihak TNI, Polri juga sudah sepakat tidak boleh ada bullying. Kan banyak sekarang bullying juga tidak terjadi pada hanya siswa dengan siswa, tetapi siswa dengan guru juga banyak. Ya kan? Kemarin ada banyak banyak kejadian di kabupaten kita bahkan ya itu yang terjadi itu. Jadi asas kerahasiaan yang utama tadi kita simpan Mbak Nova. Jadi mereka tidak tahu siapa yang lapor, tidak tahu. Mungkin secara analisa dugaan awal dari seorang pelaku adalah si yang korban tadi. Tetapi kita sudah menyampaikan yang melaporkan itu bukan korban, karena korban itu takut dan orang yang seperti itu. Tetapi mekanisme kita itu akan lebih cair gitu Mbak Nova. Ini tidak lantas ke hukuman fisik itu, tidak. Lantas kita berikan pengertian, berikan pendekatan. Jadi insya Allah selama yang sudah kita buka klien tersebut tidak ada kok yang keluar itu lebih mengancam. Justru kita juga akan lebih bisa memantau perkembangannya siswa yang melakukan tadi itu. Jadi selama ini insya Allah belum ada ya untuk pengancaman itu. Kalaupun ada, pasti kita akan bawa ke jalur yang lebih tinggi. Kalau itu sudah mengancam ke jiwa fisik ya, itu pasti akan kita juga kolaborasi dengan pihak-pihak yang berwajib juga. Apalagi kalau udah membekas di hati gitu ya Pak ya. Iya. Bisa dendam. Oh iya pastinya. Itulah dia yang bahayanya traumatik itu seperti itu ya. Kalau gini Mbak Nova, Pak Ati pernah cerita, Pak Ati pernah ke di rumah sakit jiwa. Pak Ati pernah melihat ada anak masih usia Mbak Nova ya kurang lebih di SMA lah, itu mengalami korban jadi bullying. Dia itu merasa kotor dirinya. Berawal dari yang mudah Mbak Nova. Dia karena dia cantik, dia disukai oleh kakak kelasnya, tetapi karena dia ditolak, lantas dia merasa sakit hati yang ditolak tadi. Lantas bersakit hati, lantas dia bersekongkol dengan atau bersepakat dengan bermufakat jahat dengan teman-teman kelasnya. Lalu sering kalau dia lewat itu sering dibully. Nah jadinya demikian. Itu karena apa? Kegagalan dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena dia dipendam sendiri. Itu bahayanya seperti itu. Jadi kalau ada suatu kejadian yang itu bisa menyinggung suatu perasaan, lebih baiknya itu cerita ya biar lega gitu biar lega. Jadi Mbak Nova silahkan yang siapa yang dipercaya. Kalau sama orang tua, kalau justru kue reko kamu tuh terlalu lebay umpamanya gitu ya, cari teman yang lain yang sekiranya itu yang lebih bisa dari pendekatannya hati ke hati gitu ya. Jadi kadang kan ada ya teman toksik gitu kan, kalau pada kita cerita malah dia menyebar isunya. Iya biasanya tuh gitu Pak. Ada ya. Ada. Nah, banyak malah. Itu jadi lebih selektif lah kita bicara dengan siapa. Kalau lebih amannya dengan Bapak Ibu guru. Tetapi kalau merasa segan dengan siapa boleh silakan. Yang penting tidak boleh ada kegagalan dalam menyelesaikan suatu masalah. Kalau itu berdampak ke depan, itu akan menjadi suatu permasalahan yang lebih kompleks. Jadi kecemasan ya. Yang paling mudah itu adalah psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Jadi psikosomatis itu adalah kegangguan jiwa itu atau mental isu tadi yang sudah berdampak pada aktivitas seseorang. Pernah enggak Mbak Nova itu
mendapatkan apa dah suatu pressure lah di sekolah ada mungkin tugas kah? Pernah ya? Ada. Yang sampai nggak bisa tidur pernah? Pernah. Itu dia. Itu salah satu dampak dari yang namanya psikosomatis itu. Jadi pressure, terus waktu tekanan tadi, lantas bullying bahkan itu bisa menjadi psikosomatis salah satu. Sesuatu yang menekan diri gitu ya Pak. Gimana? Kayak sesuatu yang menekan pikiran. Ya, menekan yang baik itu fisik maupun itu, tapi gimana kejiwaan seseorang. Kalau contohnya Mbak Nova besok Pak Latif diberikan tugas ini membuat suatu artikel dan harus jadi dalam waktu 5 menit namanya. Kalau Mbak Nova pikirannya secara tidak mindsetnya tidak growth mindset, itu suatu tekanan bisa menjadi sebuah kita untuk maju, tetapi sebuah tekanan atau beban itu justru bisa menjadi psikosomatis tadi. Contohnya sepele saja, tadi nggak bisa tidur, satunya itu psikosomatis itu, insomnia ya, susah tidur karena besok Pak Latif harus membuat ini nih, nggak boleh seperti itu ya. Nah, kita juga ada toleransi kan, gitu. Terus yang kedua ada lagi GERD, GERD itu asam lambung yang naik, itu yang dimunculkan karena sistem saraf parasimpatis kita itu menjadikan sebuah asam ya di dalam lambung kita, asam yang berlebihan yang naik biasanya. Itu GERD itu. Ada lagi yang bisa tidur terus sedikit panik, panas dingin. Itu psikosomatis Mbak, dan itu mengganggu aktivitas pastinya ya kan. Nah, kalau sudah kejiwaan tersebut mengganggu terhadap kesehatan dan mengganggu terhadap aktivitas kita, itu namanya psikosomatis. Kalau kita tidak bisa selesaikan itu dengan baik, bisa muncul yang lain, depresi bisa kemana-mana ya, gila. Oh juga ya, kalau kata saya itu bukan gila ya. ODGJ itu adalah orang dengan gangguan jiwa ya, beda ya. Tapi kalau sekarang tuh yang lagi viral itu ODGJ itu orang dengan golongan Jawa Pak. Oh gitu. Golongan Jawa atau apa lupa. Ya itu plesetan kan. Gitu. Yeah. Kita kan Jawa semua, sukunya Jawa semua ya. Gitu. Ya itu Mbak Nova. Jadi kalau Pak Latif sarankan, kamu kan sebagai agen juga nih, sebagai penting ya, ini kan terpublish juga ya nanti. Kalau ada teman-teman kalian yang mengalami hal demikian, ayo dekati mereka, ajak mereka bicara. Jangan kamu memberikan nasihat selama mereka tidak meminta kita. Kenapa? Orang yang demikian itu butuh untuk didengar. Iya. Agar mereka itu plong gitu ya. Apa yang kita bebankan itu sedikit itu. Karena orang demikian itu jangan apalagi orang depresi, jangan biarkan mereka sendiri, terutama di kamar. Kalau mereka sendiri di kamar, maka terjadi depresi tadi pada saat dia fase aktif, maka terjadinya kemana-mana. Ya bahaya itu, sudah bisa menyangkut kejiwaan seseorang atau menyangkut fisik seseorang. Karena banyaknya dengan cara yang tidak dibenarkan ya. Bahkan sampai ini mohon maaf nih, dan jangan ditiru, bunuh diri. Itu sampai segitunya. Kalau orang yang tidak bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik, tidak selesai lalu tetap dibawa, itu bahaya. Ya, ini Mbak Nova sekarang sudah tahu, harus menjadi agen perubahan. Kalau temannya seperti itu jangan lantas lebay, kamu tuh lebay, itu tidak boleh. Itu kita harus dekati dengan hati, ya, dengan hati. Itu seperti itu Mbak Nova. Ya, oke. Untuk pertanyaan yang keempat. Keempat. Menurut Pak Latif pribadi nih, bagaimana cara untuk pencegahan yang terbaik untuk kasus bullying yang bisanya terjadi pada saat remaja? Oke. Jadi perannya banyak. Kita di mana dulu tempat lingkungannya ya. Kalau lingkungan sekolah, siswa dengan siswa. Kita sering kok kalau siswa nanti ada siswa nih, ada kita sebagai siswa, sebagai guru, sebagai masyarakat juga, atau sebagai pemerintah juga. Nah, kalau kita siswa dengan siswa, maka kami seorang guru itu biasanya akan menekankan pada sikap-sikap yang lebih mengutamakan sikap empati, simpati gitu. Jadi
lebih kegiatan-kegiatan kami itu lebih ingin meningkatkan rasa empati anak-anak itu. Jadi kalau suatu terjadi ketika terjadi suatu bullying, maka tidak lantas malah justru ditambahi, tetapi orang yang melihat seperti itu justru akan dibantu, dilaporkan minimal atau memberikan ayo cerita sama saya. Nah, itu berawal dari sikap empati dulu, merasakan kesedihan seseorang dan simpati juga. Nah, kunci dari seorang yang melakukan ini saya dalami dari beberapa jurnal yang saya baca ya. Jadi berbagai macam praktek bullying itu karena beberapa sikap yang kurang dimiliki oleh si pelaku tadi. Salah satunya adalah tadi sikap simpati, yang kedua empati, terus toleransi, juga compassion, kasih sayang, welas asih, itu yang penting. Maka kegiatan kami fokus pada tadi meningkatkan bagaimana rasa toleransi, rasa kasih sayang mereka, anak-anak itu terhadap teman-teman mereka. Kalau mereka nanti sudah melekat, hal seperti itu melekat, rasa kasih sayangnya juga tinggi, maka insya Allah tidak akan terjadi hal yang namanya bullying. Karena bullying itu kan nggak nampak ya, kadang. Nah, mungkin pertanyaan mendasar begini Mbak Nova. Nah Pak, bisa dikatakan bullying itu yang seperti apa? Padahal kita bercanda. Biasanya kan bercanda sama teman gitu ya. Mbak Nova bisa bercanda sama temannya kan? Pasti bisa bercanda. Pak itu juga sama. Kalau itu konteksnya bullying adalah manakala dia sudah memberikan rasa sakit hati, tidak nyaman atas perkataan seseorang. Yang kedua, diulang berulang-ulang. Itu menjadi praktek bullying. Tetapi kalau hanya sekali mungkin Mbak Nova itu cantik, ya itu bukan bullying ya, itu karena pujian yang bagus. Tapi kalau yang fisik seseorang keriting umpamanya atau apa gitu, nah itu kalau dia tidak terima itu dan itu berulang-ulang, itu praktek bullying. Tadi orang yang tidak memiliki rasa simpati, empati, toleransi terhadap keberagaman itu justru pelaku yang bullying yang seperti itu. Maka program kita itu kita analisis dengan cara seperti itu, walaupun dengan pendekatan juga dengan tindakan juga ya. Tindakan dalam artian tadi ada kita pelaporan, kita tindak itu, kita berikan peringatan, kita berikan nasihat terutama bagi pelakunya. Kalau si korbannya kita treatment dengan cara psikolog. Itu Mbak Nova. Oke, silakan lanjut Pak. Untuk pertanyaan yang ke-6. Ya. Ke-6 atau yang kelima ini? Ya, bebas lah ya. Kayaknya panjang itu versi. 5 jam kayaknya itu. Salah satu dampak negatif yang terjadi pada korban bullying adalah korban tersebut mental health. Mental health-nya. Mental health-nya itu terganggu ya. Menurut Pak Latif, apakah mental health hanya disebabkan oleh bullying atau apakah ada faktor lainnya? Mental health issue atau MHI ya, keren ya, bahasanya keren. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah ya tadi kesehatan jiwa, sama ya, kesehatan jiwa. Jadi Pak, faktor yang menyebabkan apa? Apakah bullying? Tidak. Faktor internal, eksternal juga ada. Eksternal salah satunya bullying tadi. Kalau internal banyak hal, bisa saja dari tadi konsumsi kita, ya. Konsumsi kita itu kalau kita makan tuh Mbak Nova kan makan satu hari berapa kali Mbak Nova? 1 kali. 1 kali? Iya. Nah ini bahaya nih ya, ini harus ditekankan. Pagi makan? Enggak. Soalnya Pak. Apa ini yang ini pola-pola PHBS yang kurang baik ya, itu harus dirubah ya Mbak Nova ya. Jadi begini. Jadi dalam tubuh kita itu kan tersusun atas sel ya, sel. Kalau dalam biologi sel itu ya, di dalam sel itu ada namanya mitokondria. Mitokondria itu adalah penghasil energi. Nah, dia punya produk sampingan. Namanya adalah stres oksidatif itu ya, oksidasi itu. Nah, stres oksidatif tadi kalau kita meningkat itu bisa merusak sel otak. Nah, otak itu terkait dengan mental kita. Karena apa? Apa yang kita rasakan, lalu kita pikirkan, itu akan mempengaruhi pola perilaku kita pastinya. Ya ada. Contoh nih, kalau pikiran kita itu merasakan gini, saya tuh udah suka sama si B. Perilaku kita menolak untuk berteman dengan dia. Sering seperti itu? Sering.
Yang kedua, contoh lagi, kalau kita sudah benci sama seseorang, merasakan benci sama seseorang, dan pikir kita juga benci sama seseorang, walaupun apa yang dia lakukan, walaupun itu benar, pasti menurut kita salah, ya Banda. Nah, itu berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Ya, nah itu dalam ilmu kepolisian juga banyak itu bagaimana kita tidak boleh menjustifikasi seseorang itu nanti benar atau salah, itu kan harus ada prosesnya. Nah, jadi begini Mbak Nova. Jadi kesehatan mental atau MHI ini atau mental health issue ini itu sudah saya jelaskan tadi, berbagai faktor. Yang pertama dari proses konsumsi makanannya ya, gizi tadi ya. Oh ya, tadi saya lanjut dulu. Nah Pak, bagaimana cara menangani makan-makan yang tadi kita kan punya efek samping nih, stres oksidatif nih. Bagaimana cara mengimbanginya? Kita harus makan-makan yang memiliki bahan-bahan makanan yang memiliki antioksidan. Contohnya suka makan manggis? Suka. Gratis apalagi ya? Iya. Nah, gratis. Suka makan apel? Suka apel terutama. Ini yang saya sarankan. Apel itu superfood. Semua ada di situ. Ya, semua di situ. Kalau saya sarankan 1 hari 1 kali makan apel. Itu akan mengimbangi stres oksidatif kita terutama ya. Manggis, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan itu juga penting. Maka makan itu tidak hanya sekedar model kenyang saja, tapi harus kita lihat kadar gizinya, manfaatnya apa, sudah nggak sesuai dengan AKG kita, kebutuhan gizi kita sudah. Nah, sampai segitunya, lah Pak, nggak makan seperti itu, harus mikir situ, enggak ya. Tapi minimal itu ya, porsinya ya, karbohidratnya juga cukup saja, nggak usah berlebihan, sayurnya juga banyak, karena kita butuh serat. Apalagi ya perempuan nih, perempuan usia kayak Mbak Nova 13 sampai dengan antara 35-30 itu sudah mengenal citranya, sudah bisa menilai citranya. Oh, saya itu cantik, oh saya itu kurus, oh saya itu gemuk, saya itu kurang ideal. Nah, kalau tidak bisa menerima dengan baik, itu bisa terkait dengan mental health issue juga. Karena kamu tidak bersyukur atas apa yang kamu miliki, lantas itu menjadi suatu beban, itu bisa menjadikan mental health issue juga, kejiwaan. Jadi psikosomatis, terutama psikosomatis, depresi, ada manik, ada bipolar juga. Sudah pernah lihat orang yang bipolar? Bipolar itu apa, Pak? Bipolar itu gini, kadang-kadang dia senang langsung jelek, moodnya blok gitu. Jadi berubah. Nah, berubah tetapi dalam waktu yang signifikan. Itu bipolar, itu bahaya. Ya kalau nggak bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana Pak caranya? Tadi ke orang yang lebih ahli di bidang kita lah, ahli di bidang masing-masing. Nah contohnya adalah psikolog. Kalau psikolog nggak bisa, psikiater gitu ya. Itu yang pertama, internal dari asupan gizi kita, asupan gizi yang kita makan itu penting. Yang kedua dari faktor eksternal, lingkungan kita, dari bullying, kekerasan fisik terutama laki-laki. Ini bukan saya ini Pak Atif pernah membaca suatu cover media maupun juga ada beberapa yang jurnal yang pernah saya baca di Google Scholar itu. Begini, anak laki-laki yang memiliki kekerasan seksual maupun kekerasan fisik pada masa kecilnya dan itu tidak selesai pada masa kecilnya, dia akan mengulang pada masa dewasanya nanti dan dia akan malah balas dendam. Ini terbukti orang-orang yang gangguan kelainan seksual ya, laki-laki sama laki ya. Kalau laki-laki sudah pernah atau mungkin pada saat kecil yang bersangkutan itu sudah mengalami kekerasan seksual, maka di dewasanya nanti dia akan terulang kembali kalau itu tidak diselesaikan dengan baik. Maka kejiwaan itu akumulasi juga Mbak Nova, tidak bisa lantas langsung selesai itu bertahap. Memang kalau sudah selesai dia akan menumpuk dan dia akan diakumulasikan pada saat nanti bisa dewasa gitu. Itu ya, kekerasan fisik. Terus tadi kekerasan secara verbal, bullying tadi, itu salah satunya indikator atau instrumen-instrumen yang menyatakan bisa membuat kita itu tadi mental health issue tadi ya. Itu boleh saya minum ya? Iya, silakan Pak. Ini untuk pertanyaan yang ke-7.
Tentang apa itu? Kayaknya pertanyaannya banyak nih. Banyak ya. Iya. Gak Sampai apa-apa. bingung milih. Ini disclaimer ya, disclaimer. Jadi Pak Adi bukan menggurui, tetapi kita berbagi informasi, berbagi edukasi. Terutama saya khususkan untuk anak-anak saya yang di SMA 1 Wedung, agar tidak ada hal yang demikian terjadi di SMA kita. Oke. Tentang apa itu, Nova? Oke, ini pertanyaan yang ketujuh ya Pak Latif. Iya, silakan. Selain merokok, kenakalan yang dilakukan remaja yaitu narkoba dan seks bebas. Jika melihat aktivitas mencurigakan yang menjerumus pada narkoba, apa yang harus dilakukan untuk pertama kalinya? Untuk saksinya? Iya. Oh gitu. Saksinya siapa dulu ya? Kalau untuk kalian, kalian harus melaporkan itu. Kalau memang itu teman dekat kalian, dekati dulu. Ya, jadi awalnya mereka ke narkoba itu tidak lantas ke narkoba dulu, Mbak Nova. Jadi dia menggunakan zat-zat yang psikotropik yang sifatnya masih rendah dulu. Contoh merokok. Kalau merokok sudah nyaman, kurang tinggi tingkat nikotin tartnya juga kurang, dia akan coba-coba yang lain. Bisa dalam bentuk zat psikotropika seperti contohnya ada narkotik tadi, obat-obatan terlarang ya. Setelah itu nanti seks bebas. Itu tingkatan-tingkatan sebenarnya. Nah, bagaimana kita mendeteksi atau membatasi agar tidak sampai ke tingkat yang lebih parah gitu. Kalau itu teman dekat sendiri, maka dekati mereka. Dekati dengan hati. Jangan kamu salahkan. Lantas kamu nasihati. Justru mereka akan sebaliknya. Ya, merasa dia nggak ada lagi orang yang bisa nyaman untuk bisa saya cerita, nggak ada bisa untuk berbagi. Maka orang-orang seperti itu tuh biasanya banyak masalah. Mohon maaf ya, pelampiasannya ke sana. Sebagai contoh, orang PTSD. PTSD itu suatu kelainan yang dimana dia tuh teringat terus itu. Maka suatu jalan yang dia lalui atau yang dia ambil untuk instan adalah dia mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol, minuman. Nah, kalau itu tidak diterapi atau mungkin kalau kita yang pertama kali adalah teman sendiri ya. Kalau teman tadi kita dekati dengan hati, kita sampaikan dengan baik. Kalau butuh cerita dong apa yang bisa saya bantu apa. Kalau ini nanti kalau sudah mereka nyaman masuk ke sugesti. Menurut kamu bagus gak sih minuman seperti ini? Rokok itu bagus apa enggak sih? Bagus gak buat kesehatan? Nah, ada nggak kegiatan yang lain yang lebih baik daripada ini? Gitu. Maka itu penting Mbak Nova sebagai teman yang tahu. Kalau dia sudah tidak bisa didekati dengan baik, dalam artian dengan hati, maka salah satunya adalah tadi laporkan ke orang yang lebih bisa kita anggap bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau di sekolahan maka guru, kalau di luar maka orang tua. Kalau di lingkup yang lebih tingkatnya kriminalitas itu adalah kepolisian tentunya. Agar orang-orang seperti itu tidak lantas ke OD ya atau overdosis. Agar kita minimalisir kejadian seperti itu. Nah, maka dari situ sekolah kita sudah tegas menerapkan. Tidak boleh membawa barang-barang yang psikotropika, satu minimal rokok lah ya, itu rokok. Saya lihat memang banyak itu menjadi sebuah budaya, saya lihat budaya kayak tren gitu remaja. Manakala itu temannya tidak merokok terus ada merokok terus dia nggak merokok, dia merasa terkucilkan, merasa tidak kawan gitu ya gitu. Tetapi tadi kita harus lebih selektif lah memilih teman juga selektif ya. Jangan teman-teman toksik yang kita temani ya, tapi teman-teman yang memberikan arah yang baik yang harus kita dekati dengan baik. Gitu ya Mbak Nova ya. Itu kalau di sekolahan, di masyarakat juga demikian. Atau kalau kamu menemukan ya nanti Mbak Nova, jangan segan untuk dekati mereka. Pakai hati. Yang kedua, cerita apa yang mau ceritakan, dengarkan dengan baik. Terus yang kedua, kalau di sekolahan nggak bisa lagi sampaikan kepada bapak ibu guru. Kalau sudah di luar orang tuanya, atau bahkan sampai ke pihak yang berwajib. Kalau itu sudah penyalahgunaan yang berat ya. Itu jangan takut. Itu justru Mbak Nova akan menyelamatkan jiwa mereka.
gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, Ya, silakan. ciri-ciri orang mengkonsumsi obat-obatan terlarang tuh gimana? Ada nggak ciri-cirinya? Ciri khusus maksudnya. Iya. Kalau orang yang 1-2 kali mungkin kalau secara fisik ya penampilannya mungkin dari mata itu agak terlihat dari perilakunya. Tetapi kalau yang lebih bisa membuktikan itu adalah terutama tes urin terutama itu pasti. Jadi kita tidak bisa menjudge seseorang, wah matanya sipit, dia membawa narkoba ini. Kadang-kadang orang yang itu kan gitu. Justru orang narkoba kan jenisnya banyak, psikotropis kan banyak, heroin dan sebagainya. Itu kan manfaatnya beda-beda. Atau yang mereka munculkan atau ekspresi yang dimunculkan dari obat tersebut kan berbeda-beda. Ya, itu kalau kita secara sekilas memang tidak terlalu nampak. Tetapi kalau dari perilaku lantas apalagi tes itu kelihatan gitu ya. Jadi kita nggak bisa menduga-duga langsung kayak gitu obat-obatan itu ternyata tidak. Malah terjadi seuzon fitnah kan, Iya. bullying juga nanti jadinya. Nah itu ya boleh. Ya gitulah Mbak Nova. Jadi kita harus selektif. Tadi Mbak Nova kan juga agen, maka harus beritahu anak-anak yang seperti itu. Jangan sampailah kawan-kawan kita itu, anak-anak kita itu sampai ke sana. Karena penyesalannya di akhir pasti. Kalau penyesalan di awal nggak ada ya. Penyesalan cuma di akhir, nggak ada. Penyesalan di awal tuh ya nggak ada. Enak. Kita apalagi kamu sudah dewasa nih, remaja ya. Sudah tahu Mbak Nova mana baik yang benar ya, nggak tahu. Nah, kalau itu tidak apa yang kita lakukan itu pasti mengandung konsekuensi. Kalau itu baik ya lakukan, tapi kalau tidak tidak baik ya stop lah, selesaikan. Itu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Selain merokok, kenakalan yang dilakukan remaja yaitu bukan, ini Kenapa? tadi Pak. Iya, apa? Grogi itu ya. Bagaimana cara efektif untuk mendekati dan membantu seseorang yang terlibat penyalahgunaan narkoba agar tidak menyalahgunakan narkoba? Oke, tadi saya sampaikan dekati dengan hati. Jadi tidak perlu kita lantas memberikan nasihat apalagi marah. Terutama yang satu kalau dia masih dalam konteks ya coba-coba dekati dulu. Kalau itu teman baik dekati dulu, sampaikan itu cerita. Kalau ada yang dia masalah, kalau dilambaskan gitu, dia minta cerita apa sih kok yang menjadi mereka itu kok bisa sampai seperti itu. Jadi di pendekatan ya Manova ya, dengan friendship dulu, pendekatan dulu dengan baik. Lalu kalau mereka sudah mengarah ke yang justru yang membahayakan dirinya, sampaikan kepada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah. Apakah itu orang yang lebih dianggap dewasa di lingkungan keluarga kita atau di sekolah, atau bisa jadi ke pihak kepolisian tadi. Itu jadi preventifnya adalah orang-orang yang demikian itu harus didekati dengan baik. Biasanya orang-orang yang demikian itu adalah orang yang memiliki banyak masalah, banyak gangguan dalam kejiwaannya atau mental health-nya itu lebih tinggi. Jadi mereka melampiaskan dengan hal-hal yang demikian. Hal yang seperti contohnya rokok. Ya rokok sih masih tapi tetap tidak dibenarkan ya untuk usia-usia anak remaja seperti Mbak Nova dan kawan-kawan itu. Terus obat-obatan gitu. Itu orang-orang yang justru orang yang pelampiasannya orang yang bermasalah, yang memiliki masa lalu atau masalah yang berat dan dia nggak punya cerita sama siapa. Dia melampiaskannya ketemu dengan sosok figur yang memang justru malah menjerumuskan dia. Kalau dia ketemu dengan figur yang sebagai contoh, maka di sekolah itu perlu namanya sosok figur guru yang menginspirasi. Manakala dia menjadi masalah, maka dia inspirasinya adalah Pak itu, Bu itu, gitu. Saya pengen cerita sama itu. Maka tidak sampai dengan terjadi seperti itu ya. Ada namanya minum-minuman, obat-obatan, ya gitu. Terus peran juga orang tua lebih lebih selektif juga dalam pergaulan anaknya. Itu awareness perhatiannya ditingkatkan.
apalagi anak perempuan ya. Bagi Mbak Nova kalau jalan-jalan kan pasti dibatasi sama orang tua ya. Malamnya jam berapa harus pulang Mbak Nova gitu kan. Apalagi anak strict parents ya. Nah gitu pasti. Jadi itulah bentuk perhatian dari orang tua. Jangan lantas itu menjadi sebuah orang tua kuno sekarang itu zamannya gini, bukan. Dia punya alasan tertentu, punya alasan mengapa kita dibatasi pergaulannya, kita dibatasi waktunya untuk bisa bermain. Kita sudah berikan kebebasan, tetapi ada batasannya, gitu ya. Manfaat itu peran dari orang tua, peran dari masyarakat ya sama. Kalau ada yang demikian laporkan. Itu. Oke, menurut Pak Latif nih Pak. Biasanya tuh kan kalau bahas orang tua tuh ngelarang anaknya buat ini itu. Nah, pikiran saya itu gimana menurut Pak Latif kalau orang tuanya itu malah melarang anaknya untuk ikut berorganisasi, untuk mengembangkan diri gitu, gimana? Nah, oke, ini salah paham tentunya ya. Baik, ceritakan dulu. Cerita dulu sama orang tua. Apa alasannya beliau itu melarang gitu. Dan kamu sampaikan argumen juga, tetapi jangan lantas menggurui atau tidak sopan ya, kata Bu atau Mah. Jadi organisasi kami itu seperti ini. Jadi kegiatannya adalah ini. Maka itu harus dipegang teguh oleh Mbak Nova sebagai orang yang mengajukan proposalnya kepada orang tua. Kalau memang A, B, C, D itu pulang jam 4 harus pulang ya, itu diikuti. Dan di sisi lain ada alasan tertentu, mungkin orang tua yang melarang ataupun belum mengizinkan ya, tepat-tepatnya belum mengizinkan. Itu kan alasan tertentu Mbak Nova. Itu bisa dikomunikasikan dengan baik kok ya. Bisa dengan bantuan sekolah atau Bapak Ibu pembina organisasi tersebut. Bisa juga nanti diminta untuk mengklarifikasi di sekolahan atau minta Ibu ke sekolah saja Ibu, nanti bicara dengan Bapak ini bagaimana organisasi kita gitu. Tapi tadi kalau sudah diizinkan jangan sekali-sekali mengecewakan. Itu dia. Kalau sudah sekali dua kali mengecewakan, maka yang dianggap adalah itu organisasi yang hanya berkedok saja ke organisasi, tetapi di dalamnya itu bisa jadi hal-hal yang kurang baik. Atau ini yang mungkin orang tua juga takut nanti anaknya pacaran lah gitu kan ya. Apalagi usia Mbak Nova kan lagi seneng-senengnya atau lagi pengen menjajaki lawan jenis gitu kan, lagi tertariknya kayak cowok gitu, cowok gandang gitu ya. Itu kan hal yang lumrah, tetapi kita harus meyakinkan orang tua apa bentuk organisasinya, bagaimana kegiatannya, lantas siapa pembimbingnya. Kalau perlu pembimbingnya juga menyampaikan ke orang tuanya, nanti seperti ini Bu, kami berikan jaminan lah kepada rasa orang tua itu nyaman untuk bisa melepas anaknya ke organisasi gitu ya. Komunikasi, terutama yang penting komunikasi dulu ya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Akhir-akhir ini tuh sering banget Pak terjadi kasus hamil di luar nikah. Waduh. Yang dilakukan oleh remaja. Tak lain penyebab terjadinya itu adalah karena seks bebas yang dilakukan oleh sepasang remaja yang masih sekolah. Bagaimana peran sekolah dalam mengatasi masalah seks bebas di kalangan remaja? Nah ini dia, menarik ya. Tanpa Pak Latif tutupi, memang Pak Latif pernah punya kasus demikian. Bukan Pak Latifnya ya, Pak Latif dalam artian saya pernah di instansi yang pernah terjadi demikian. Kita telusuri, kita apa sih yang menjadi motif itu. Satu, banyak hal Mbak, kenapa yang bersangkutan itu kok berani sampai segitunya. Yang pertama, dia tidak mampu memfilter informasi terkait juga dengan literasi digital. Nah ini kan sekarang informasi dibuka lebar ya, selebar-lebarnya. Nah salah satu dengan piranti ini, satu alat ini bisa memajukan melompatan jauh dari Mbak Nova. Di sisi lain juga dia kayak semacam dua luang logam ya, dua sisi memiliki yang masing-masing berbeda. Jadi orang yang itu biasanya adalah coba-coba, awalnya coba penasaran,
dihinggapi dengan literasi digital yang kurang baik, filter tadi, terus keimanan atau spiritualitas itu juga mempengaruhi Mbak Nova. Saya sering mendapati orang anak yang dengan kasus demikian. Satu, mohon maaf saya tidak menyalahkan. Yang pertama, perhatian dari keluarga itu kurang ya perhatian. Yang kedua, kebebasan dalam artian diberikan waktu yang sebebas-bebasnya kepada anak tersebut bergaul dengan siapapun tanpa siapa dia. Kalau dia lawan jenis ya harus bagaimana, seperti itu. Itu kalau di masyarakat ya gitu. Ini peran orang tua. Peran guru juga sama. Peran guru, kalau sudah ada terjadi perilaku Bapak Ibu guru tanpa kamu sadari, itu menilai, melihat, mengamati. Oh ada itu Mbak A dan Mas B itu ternyata pacaran nih. Itu sejauh mana ya, bukan kami ini kepo ya, ini memang tugas kami dalam di sekolah. Jadi segala bentuk kegiatan yang ada di sekolah ini adalah tanggung jawab kami di sekolahan sebagai yang orang tua kalian di sekolahan gitu. Jadi kalau ada yang demikian tanpa mengamati, kami ngamati, coba nanti pulang seperti apa, boncengannya seperti apa, kalau liburan bagaimana mereka. Kami konfirmasi ke orang tua, bagaimana Ibu kalau liburan ngapain Mbak X gitu. Semuanya kalau ini katanya organisasi Pak gitu, semua nih gitu. Padahal kami cek ke pembinanya organisasinya, tidak ada Pak, tidak ada itu semuanya. Ini menjadi sebuah kasus yang harus kita pecahkan dulu, kita selesaikan dulu, jangan sampai berlarut. Kalau itu kita biarkan, ya sudah, jangan coba-coba, dia akan kemana-mana itu. Jadi terus keimanan, Mbak Nova ngaji ya, alhamdulillah. Itu secara tidak langsung membentengi hal-hal yang buruk pada kita Mbak Nova. Percaya sama Pak Latif. Kalau selama Mbak Nova masih membaca ayat Al-Quran dan sering, dalam artian sering itu tiap hari gitu ya, bagus, rajin ya gitu, dengan akan dijauhkan dengan hal-hal demikian Mbak Nova. Atau pihak laki-laki yang mau berbuat jahat dengan kita yang perempuan umpamanya, itu secara langsung kita tuh menolak ya. Kenapa dia mau atau kenapa terjadi hal demikian? Karena dua-duanya saling memberikan respon. Kalau semuanya bisa kata-kata mau ya, kalau mau rasanya kok gak enak gitu ya. Memberikan respon gitu ya. Kalau tadi Mas Haji nih, Mas Haji punya pacar gitu, deketi Mas Haji karena sering buka literasi digitalnya yang kurang baik gitu kan, muncul sekarang bebas ya. Kalau kita buka Facebook aja kita muncul apa gitu kan, bebas. Kan penasaran klik saja itu, wah baca sudah merusak sel otak kita loh ya itu ya. Kalau belum waktunya sudah bisa merusak sel otak kita ya. Nah, terus canduan lagi dopamin kan, seneng ya, terus. Nah, bagi Mas Haji punya pacar nih, nah itu dilampiaskan. Nah, kalau yang perempuannya mengiyakan, dilandasi keimanan yang kurang juga, atau spiritualnya yang kurang, maka ya terjadi hal demikian. Tetapi kalau salah satu menolak, bisa jadi pemaksaan dan itu kriminal. Tapi kalau sama-sama saya sering melihatnya itu sama-sama emang welcome-nya. Nah itu dia loh. Yang saya kaget itu usia segitu sudah berani coba-coba dan tidak mikir panjang nanti efeknya bagaimana. Panjang nanti Mbak Nova. Jadi pesan saya buat anak-anak di SMA 1 Wedung, jangan dekati orang yang demikian. Jangan coba-coba hal yang membatasi diri gitu ya Pak. Membatasi boleh dengan hal yang tadi ya yang teman toksik tadi ya gitu. Tetapi kalau yang baik ya jangan dibatasi. Kalau yang seperti itu jangan coba-coba, karena konsekuensinya akan jauh lebih panjang nantinya. Yang beban psikologi itu sosial, moral sosial itu akan melekat dalam seumur hidupnya, apalagi pada anak tersebut. Itu yang saya sering melihat di panti asuhan, pada itu banyak orang yang terlantarkan karena hal seperti itu, atau kejadian di luar nikah langsung dibuang dia itu kan, itu yang belum sampai pada fasenya tapi dia sudah lakukan, dia lebih cepat melonjak fasenya itu
Ya, jadi pesan saya, Mbak Nova sebagai agen perubahan, jadi harus memberikan informasi yang baik kepada anak-anak teman-temannya. Kalau ada seperti itu pacaran ya udah, atau sekarang pacaran ya trennya, nggak ada kok di Al-Quran hadis itu membenarkan pacaran, nggak ada, nggak ada kan? Nah, nanti kalau sudah waktunya dalam keadaan sudah pendidikannya selesai, fokus belajarnya selesai, sudah masanya, sudah masa produktifnya usia 23, 24, 25, kok pingin orang tua sudah mengiyakan, ya sudah nikah kayak gitu. Tapi jangan coba-coba, karena justru yang menjadikan dia korban itu si pihak perempuan. Yang sengsara itu perempuan. Iya. Perempuan, laki-laki ya bebas, setelah itu pergi. Cari yang lain. Nah, itu kan, apalagi itu brengsek itu ya. Mohon maaf, disensor itu kata dia. Itu laki-laki yang seperti itu jangan. Bisa kalau lihat, bisa tes dengan cara bagaimana. Diberikan dia keluasan, berikan dia apa yang dia mau. Kalau dia merespon dengan baik, nggak benar, ya. Itu jadi lebih selektif lah, Mbak Nova. Eman-eman kita itu yang perempuan, menjaga harga diri kita, martabat kita, alma mater keluarga kita. Ya, keluarga kita dianjurkan dengan segelintir orang yang nggak bertanggung jawab. Laki-laki bebas, bisa itu pulang pergi kemana silakan, mau kemana nggak kelihatan. Kalau yang cewek itu kan harus ngurus anak, melahirkan, menyusui gitu ya. Nanti kodratnya ya, kodratnya. Emang nanti Mbak Nova juga seperti itu, walaupun nanti Mbak Nova berkarir, tapi kodrat utamanya tetap harus dijalankan, gitu Mbak Nova. Jadi lebih selektif ya. Miris kalau Pak Adib melihat seperti itu, maka Pak Adib punya adik perempuan juga saya, gitu kan. Kadang Pak Adib kalau sampai fasenya itu posesif malahan, ya nggak baik aslinya. Tetapi mau bagaimana lagi? Sekarang yang beredar di informasi di mana-mana itu hal-hal yang demikian. Itu yang itu menjadi seorang kakak itu sebagai, atau kita sebagai guru itu was-was. Gitu. Yang mana Pak ya? Apa lagi? Sudah, itu saja pertanyaannya. Oke, cukup sekian dari saya dan Pak Abdul Latif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.